Dan ke sini. Nah, goresannya seperti ini. Seperti angka 3. Nah, dia dimulai dengan heng. Betul. Ya. Jadi, karena dimulai dengan heng, kemudian ini adalah biek ya, karena ke kiri. Heng, biek. Nah, untuk ini, dia bukan ce, tapi apa ini yang melengkung, yang membelok. One, ya. One, go. Jadi, goresan ini namanya heng, biek, one, go. Ayo dicatat, supaya tidak lupa ya. Goresan ini namanya heng, biek, one, go. Ya? Sudah ya, bisa ya. 到这边有没有问题? Oh, bentar. Satu lagi. Baru nanti saya tanya ada pertanyaan atau tidak ya. Nah, berikutnya ini apa? Seperti ini namanya. Perhatikan, dimulai dengan heng ya. Dimulai dengan heng. Kemudian membentuk patahan ke bawah. Namanya ce ya. Kemudian membentuk dari kiri bawah ke kanan atas seperti diangkat. Namanya apa? Di. Jadi goresan ini namanya heng. Goresan ini namanya heng, ce, di, ya, heng, ce, di. Bisa ya? 到这边有没有问题? Betul, heng, ce, di. Nah, siapa yang bingung? Mau tanya apa? Boleh. 没有吗？其他人呢？其他人呢？有没有问题? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu ada goresan yang seperti su, tapi bukan karena melengkung. Nah, tadi yang melengkung atau berbelok itu namanya apa? One, ya. Kemudian ada pengaitnya kecil, namanya go. Jadi, goresan ini namanya one go. Nah, one go. Oke, kemudian goresan ini. Nah, siapa yang tahu namanya apa? Coba tebak. Ni hao. 好的，谁可以告诉我这个是什么？对，heng, ce, wan, go. Betul sekali ya. Dimulai dari goresan heng, kemudian karena patah dan membentuk sudut, namanya ce. Kemudian ada belokan, melengkung ya, namanya wan. Kemudian ditambah go, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan goresan ini? Dimulai dari su, kemudian melengkung ke kanan. Namanya wan, jadi ini su wan. Ya. Nah, goresan ini hampir sama, tapi nggak ada ko-nya ya. Jadi heng, ce, wan. Ya. Bagaimana dengan goresan ini?
Bagaimana dengan goresan berikutnya ini? Namanya apa? Heng, je, kou. Je-nya berapa kali? Heng, ya. Heng, je, kou. Betul ya. Je-nya 3 kali. Karena dia berbelok 3 kali. Hao, kei ma. Nah, kita lanjutkan dengan goresan yang seperti ini. Ya. Dimulai dari goresan heng. Nah, kemudian patahannya dia membentuk lereng. Namanya apa? Xieko, betul tidak? Jadi, ini adalah heng xieko. Ya, seperti pada tulisan ini. Yang merah ini. Heng xieko, ya. Terima. Oke, selanjutnya goresan ini. Nah, hampir sama, serupa tapi tak sama dengan ini ya. Namanya apa? Heng, je, pie. Karena goresan terakhir ke kiri bawah dan menipis. Jadi, heng, je, pie. 很好，Susanti 你也很好。哦，那我们继续看 berikutnya. Namanya apa? Su, dimulai dari su kan. Kemudian karena berbelok, su, je. Kemudian belokan yang kedua ke kiri dan menipis. Jadi goresan ini namanya su, je, pie. Su, je, pie. 很好。Bisa ya? Nah, ini goresan yang seperti ini juga sudah tahu ya, namanya su, je, karena 2 kali berbelok, 2 kali patah. Ya. Sama juga dengan goresan ini, karena 2 kali patah dan dimulai dari heng, namanya dimulai dari heng, heng, je, 很好. Nah, terakhir, karena patahnya 3 kali, jadi heng, je. Ya, seperti itu macam-macam goresan dasar karakter Mandarin atau Hanzi. Nah, teman-teman tidak perlu hafal, tapi kalau sudah tahu yang paling dasar yang tadi sudah kita pelajari, ada heng, su, pie, tian, 然后这, na, ti, ya, kemudian wan seperti ini, kou, ya. Nah, teman-teman pasti sudah bisa. Tinggal yang belakang-belakang kan tinggal digabung aja, betul-betul. Yang belakang-belakang ini adalah gabung-gabungan dari goresan-goresan yang paling dasar yang kita pelajari minggu lalu. Mama, hei ma. 到这边有没有问题？如果没有的话呢，那我们要开始看第3课 ya. Minggu lalu kita sudah belajar pelajaran kedua, yaitu goresan. Nah, sekarang goresan-goresan ini bagaimana cara menggabungkannya menjadi karakter Mandarin, menjadi Hanzi. Nah, ada aturannya, teman-teman. Ada aturannya dan ada urutannya. Jadi, setiap karakter Mandarin ini, setiap Hanzi, memiliki urutan-urutan goresan. Waduh, susah dong, Lausi.
harus menghafalkan urutan goresan setiap huruf. Perlu tak? Tidak. Ya, tidak perlu menghafalkan urutan goresan dari setiap huruf. Yang perlu dihafalkan adalah aturan dasar dalam mengurutkan goresan Hanzi. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi ada beberapa aturan dasar supaya teman-teman bisa mengurutkan goresan Hanzi. Ya, beberapa aturan dalam goresan bahasa Mandarin adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dari atas ke bawah. Ya, mulailah dari atas menuju ke bawah. Jadi, dahulukan goresan yang atas. Jangan dahulukan goresan yang bawah. Nah, ketika teman-teman menulis 所以从上到下 ya, dari atas sang ke bawah xia. Ketika teman-teman menulis sang ya, dahulukan yang paling atas goresan apa nih? Su kan? Nah, goresan pertama su. Kemudian goresan kedua atas apa? Heng kan? Kemudian goresan yang paling bawah namanya apa? Heng. Ya, jadi sang. 不是撇哦。 Jadi, urutan goresan dari sang bisa langsung diketahui saat itu juga, yaitu dari atas ke bawah. Su, heng, heng. Bisa ya? Ini adalah aturan pertama. Jadi, harus dari atas ke bawah dulu. Nggak boleh teman-teman menulis dari heng dulu bawahnya, kayak membangun bangunan ya. Nggak seperti itu ya. Kemudian, goresan tengahnya dulu, baru dikasih su di tengah. No, ini adalah urutan goresan yang salah karena tidak mengikuti aturan. Ya, walaupun hasilnya jadinya sama, tapi urutan goresannya tidak betul. Sama? Ya. Jadi, seperti ini. Dari atas ke bawah. Contohnya ketika teman-teman menulis huruf ini. Ini huruf er. Ya. Urutan pertama pasti yang atas dulu. Heng. Kemudian heng bawah. Heng atas, heng bawah. Ya. Nah, bagaimana dengan goresan dari ini? Hanzi ini, urutan goresannya bagaimana? Kalau menggunakan aturan dari atas ke bawah. Bagaimana urutan goresannya? Heng, kemudian suma. Jadi bagaimana urutan goresan yang benar? Ayo coba diurutkan. Saya nggak mau terima satu-satu. Coba urutkan semuanya menjadi satu urutan. Bagaimana diulangi dari atas? Ya, yaitu heng, kemudian heng bawahnya, kemudian perhatikan. Goresan yang paling akhir ini apa ya namanya? Ting. Su kou hen hao. Jadi, urutan goresan